Nah, itu ritual, itu amalan mulut. Tapi dia belum tentu dikabulkan oleh Allah sebelum kita buktikan dalam akhlak. Maka dalam 10 malam yang akhir, agar kita mendapat kasih sayang Allah, agar kita mendapat rahmat Allah, siap menjadi insan-insan penebar keselamatan dan kasih sayang. Media Nur Insani Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Mari sama-sama kita berkomitmen pujian dan sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya pandai mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, tetapi kita masih haus pujian dan sanjungan. Mari juga kita berkomitmen bahwa kita akan berselawat kepada Nabi mendapatkan syafaatnya. Selawat bukan hanya dengan lagu-lagu berbagai irama, tetapi Rasulullah ingin minta buktikan, lanjutkan perjuangannya, ikuti jejak akhlak perilaku Rasul, itu yang berselawat. Bukan selawat hanya melagu-lagukan kalimat selawat saja, tapi buktikan, jangan malukan, jangan hampakan Rasulullah SAW dengan perilaku dan karakter umatnya di muka bumi ini. Jujur saja, umat Islam krisis akhlak, karena tertumpu dengan ritual tanpa diterjemahkan, diimplementasikan di dalam akhlak kehidupan sehari-hari. Sedangkan kita tahu pertama kali Rasulullah mengeluarkan sabdanya dari lisan beliau yang mulia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Semoga dalam madrasah Ramadan ini adalah perubahan akhlak kita. Jangan sampai Ramadan ke Ramadan, pengajian demi pengajian, dengar takbir akbar, tapi tidak ada perubahan. Cuman ketawa cekikak. Kapan ditanya apa ceramahnya, bagus, apa dia, lucu. Ya. Kalau nggak lucu, nggak best. Nah, pada kesempatan ini kita sudah mengakhiri, kalau ibarat kita pertandingan olahraga sepak bola misalnya, badminton misalnya, volleyball misalnya, kita sudah mengakhiri babak penyisihan 10 malam yang pertama. Siapakah tanda-tanda orang yang masuk ke semifinal dari hari yang ke-10, 11 sampai 21? Dan apakah 10 yang pertama itu rahmat Allah sudah kita raih? Saudara-saudaraku sekalian, saya ada membagi doa waktu itu, bukan doa Ramadan. Tapi kalau kita tidak jeli, tidak menarik. Di situ kok nggak ada minta murah rezeki, kok di situ tidak ada minta yang sifatnya materi, yang sifatnya instan. Ya, saya ambil contoh Pak. Sebab bulan Ramadan ini juga syahrul doa, bulannya berdoa. Kan terkenal itu ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang benar-benar bertakwa kepadaku, niscaya aku yakni Allah akan memberikan jalan keluar segala persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka dari segala arah.
Apabila kita menghayati doa ini, kita langsung terfokus rizki. Oh, lupa dengan pangkal doa, tidak ingat dengan pangkal doa. Kita ini beribadah seperti kuli, ingin segera mendapat upah. Kita yang langsung fokus rizki, layah tasib, rizki yang layah tasib. Tapi di situ kita tidak memperhatikan pangkal doanya. Apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini dulu yang harus kita fokuskan. Agar rizki nanti menjadi kenyataan, mari kita koreksi diri kita. Benar-benar sudah masuk golongan orang yang takwa menurut pandangan Allah, atau takwa menurut pengakuan diri. Ini salah satu puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kata orang Melayu, tepuk dada tanya selera. Sudah betul-betul aku ini bertakwa atau tidak? Sudah berhasil aku menunaikan Ramadan selama 30 hari? Sudah kurai derajat takwa atau tidak? Padahal kalau kita sudah takwa, saudara-saudaraku sekalian, Allah jamin di penghujung ayat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi 10 hari yang pertama rahmah, kasih sayang. Saudara-saudaraku sekalian, ya walaupun sudah terlambat, tapi guru-guru kita sudah mengajarkan. 10 hari yang pertama banyak-banyaklah mengucap Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, rahmatilah aku, kasih sayangilah akan daku, ya, sesungguhnya engkau dengan rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayo, sudahkah kita di siang maupun malam Ramadan 10 yang pertama kita banyak mengumandangkan kalimat ini? Nah, itu ritual, itu amalan mulut, tapi dia belum tentu dikabulkan oleh Allah sebelum kita buktikan dalam akhlak. Maka dalam 10 malam yang akhir, agar kita mendapat kasih sayang Allah, agar kita mendapat rahmat Allah, siap menjadi insan-insar penebar keselamatan dan kasih sayang. Jangan penebar hasad dengki, penebar permusuhan, penebar iri-iri hatian. Ingat, sholat kita akan dituntut oleh Allah. Kalau cakap orang Melayu, kenapa kau cakap tak serupa bikin? Kenapa kau mengucapkan tapi tidak kamu buktikan, tidak kamu amalkan? Ini sudah banyak berulang-ulang kali saya sampaikan dalam ceramah umum ataupun dalam khutbah. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ini sumpah dan janji. Allah ingin melihat bukti ucapanmu. Kau buktikan tidak dalam perbuatan? Penebar keselamatan, penebar kasih sayang, dan penebar berkah. Kalau sembahyangnya hebat, ucapannya Masya Allah, tapi selepas sholat penebar kebencian, penebar hasad dengki, penebar permusuhan, saling mencaci, saling menghujat, saling mengkafirkan, saling menyesatkan, dia tidak penebar kasih sayang, dia penebar kebencian dan penebar permusuhan. Konsekuensi orang yang sholat, dia sudah sumpah, dia siap menebar keselamatan dan kasih sayang kepada siapa? Bukan sesama orang Islam saja, Pak. Di sini kadang-kadang kita confuse, ya, hablum minan nas, sampai anjing sekalipun, binatang sekalipun merasa kasih sayangnya orang yang berbuah sholatnya. Ini tidak, kadang-kadang sholat berjamaah, ya, karena lain mazhab, lain pahaman, lain tok guru, saling umpat. Ya, ini betul apa betul? Betul apa betul? Kadang-kadang kita ragukan, ini penebar rahmah kasih sayang. Allah kasih sayang, Pak. Maaf ya, kadang-kadang kita kalau sudah berbicara agama, seolah-olah Allah tuh pendendam, Allah tuh nunggu-nunggu mengazab orang, ya. Kan ada tuh nasid itu, kalau tak sembahyang apa gunanya, ada kan ya, kepala dipalu, ya, ada juga. Emangnya Tuhan jadikan tukang batu apa mecah kepala orang, ya? Kasih sayang, Pak. Ibu di dapur kan, ngiris bawang, ngiris cabai, tiba-tiba terluka. Sebelum ketemu obat merah, sebelum ketemu apa namanya, plaster, ya, Allah sudah menurun kasih sayangnya. Saraf ibu dirapatkan kembali, ya. Kita tidur, sholat gak sholat, puasa gak puasa, hidung kita gak ada tutup, telinga kita gak ada tutup, Allah jaga, Pak, kasih sayang Allah.
Bayangkan kalau tidur kita, telinga kita ada semut tawa, Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, besok berapa duit kita habis ke dokter untuk mengeluarkan semut itu? Sayang Allah. Allah bukan pendendam, Allah bukan penyiksa. Sholat ini kadang-kadang kita confuse, takut masuk neraka, kepingin masuk surga. Ya Allah, lari. Azab Allah itu bukan karena Allah mengazab, benci, marah, dendam kepada kita, tapi itu penderitaan yang akan kita alami adalah hasil perbuatan kita. Paham ya? Ini kadang-kadang sembahyang takut masuk neraka, ingin masuk surga, nggak ada dalilnya itu. Apa dia tujuan salat? Inna salata tanha anil fasya wal, sesungguhnya salat itu dapat membimbing kamu, dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, agar sholat kita diterima, agar kita selamat, buang keji dan mungkar mulutmu, buang keji dan mungkar sorot matamu, buang keji dan mungkar isi hatimu, buang keji dan mungkar alam pikiranmu yang kotor. Itu buahnya, Pak. Baru kita selamat dunia akhir. Orang yang sujud tadi terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, apa dia? Dia disiplin. Kalau antri buah sujud, dia antri. Kalau lampu merah, lampu kuning, dia patuh dengan undang-undang. Ya. Jadi orang yang sujud tadi patuh dengan tata hukum yang telah kita persetujui bersama. Itu buah sujud. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ada lagi kita ibadah ngarap-ngarap rezeki. Kalau ini ada bakul rezeki, bakul doa yang lain, yang paling laris bakul rezeki. Tujuannya materi, ingin dapat upah, ingin dapat kaya, ingin dapat macam-macam. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, otomatis itu di dalam sholat Anda yang benar, kalau sholat Anda yang benar, duduk antara dua sujud itu ada kalimat warzuqni, rezekikan akan daku. Jadi kalau kita kalau kita balikkan sholat ini, kalau sudah sholat rezeki kita Senin Kemis lintang pukang berantakan, cek sholat kita, Allah belum dengar warzuqni, rezekikan akan daku. Wah, dini, mestinya orang-orang yang sholat itu cerdas ya. Tapi kalau orang bisa dibodoh-bodohin, digiring, ditakut-takutin, sehingga kita macam Pak Turut saja, nggak cerdas. Wah, dini kita di dalam salat belum berbuah. Apalagi Haji Suki, wa'afini, sehat ya? Kalau ada orang sholat rajin tapi sedikit-sedikit MC ya, mangkir, nggak kerja, doanya belum dikabulkan oleh Allah walaupun berpuluh tahun sholat. Karena kita lupa, di dalam Al-Quran kan ada kalimat, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat dulu selagi kamu dalam keadaan mabuk. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu memahami apa-apa yang kamu ucapkan dalam sholat. Ini tidak, kalau wajah tua sampai ya, kadang-kadang baca ayat panjang-panjang ya. Dan di situ sendiri hati-hati, kita sangat viral kagum dengan suara merdu imam panjang. Kok itu yang kita cari? Sementara ayat Quran yang dibaca tadi harus diminta buktikan, kata Allah, kamu mengucapkan ayat-ayat itu, buktikan dalam sifatmu. Nah itu, ini saya sudah tahu nih Wanding ini, Pak bila tarik-tarik gitu, sudah gitu, saya paham ya. Pak Ustadz kok kayak marah-marah? Bukan, karena kekenyangan saya. Nah jadi biar semangat. Jadi kita tertumpu dengan ritual, lupa dengan sosial, muamalah, pembuktian, ucapan, perbuatan di dalam sholat. Hendaklah di ibadah yang lain hendaklah dibuktikan. Rukuk dan sujud supaya nggak kementus, nggak sombong hidup ini. Ya, sujud dan lurus rapat. Kadang-kadang maaf, imam nggak sengau disengau-sengaukan pula, niru-niru sudais. Ya. Apa maksudnya? Lurus dan rapatkan saf. Lurus di situ maksudnya setelah di luar sholat kita hidup jujur, rapat, kita harus hidup bersatu padu. Apapun mazhab Anda, apapun pahaman Anda, ayo kita bersatu guyup. Ini enggak, kadang-kadang maaf ya, betis kanan betis kiri beradu, nanti setan akan lalu lalang. Betul? Pernah dengar gitu ya? Emangnya iblis goblok apa? Dia nggak bisa lewat bawah, dia lompat lewat kepala kok ya.
Lurus di sini mendidik mental kita jujur dalam hidup. Ya. Oke lah, sayanglah ini sudah 9 Jadi saya minta maaf ya, ini sudah cara saya ya, bukan saya marah, bukan saya benci. Saya cinta kepada Anda, saya sayang kepada Anda. Saya tidak rela kalau saudaraku, umatku ya, habis berpuluh tahun sampai mati tidak mendapat pencerahan, yang didapat hanya ditakut-takuti, didoktrin-doktrin, ya, dipanas-panasi. Nah, jadi itulah saya minta maaf. Insya Allah kalau masih sudi ada dua malam Jumat lagi, saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu panjang umur, sehat, dapat menunaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, rumah tangga kita aman dan damai, murah rezeki, makmur. Kemudian Singapura kita doakan, Indonesia yang tercinta kita doakan, semoga negeri ini aman dan damai, penuh kecintaan, saling hormat menghormati, dan kita bersyukur kita bisa menikmati kehidupan di sini dengan cara yang lebih baik, disiplin dan murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.